Dibahas lagi, Fakhri Husaini kembali permasalahkan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Malaysia singgung mental pemain Timnas Indonesia yang main di hadapan 65.000 supporter Timnas Irak. Begini kondisi tiga pemain Timnas Indonesia yang terlambat gabung jelang hadapi Irak. Ketiga pemain yang terakhir bergabung bersama skuad Timnas Indonesia adalah Asnawi Mangkualam, Saine Patinama, dan Rafael Struwich. Dilansir dari laman resmi PSSI, ketiga pemain ini sudah berlatih bersama tim. Mereka diberikan sesi latihan ringan untuk pemulihan fisik pasca perjalanan jauh. Laga tandang menghadapi Irak memang jadi tantangan tersendiri bagi para pemain Timnas Indonesia karena jarak tempuhnya yang cukup memakan waktu dan menguras tenaga. Apalagi Indonesia tidak memiliki persiapan panjang di mana rombongan pertama skuad Merah Putih baru tiba di Basra pada minggu lalu. Kapten Timnas Asnawi contohnya harus menempuh perjalanan 26 jam lewat udara untuk sampai ke Basra dari Korea Selatan. Alhamdulillah, saya sudah tiba di Irak dengan selamat. Perjalanan sangat jauh, total waktu yang saya tempuh kurang lebih 26 jam. Tapi alhamdulillah kami dalam keadaan siap, kata Asnawi dikutip dari laman resmi PSSI. Jelang laga versus Irak, Mark Klok ungkap 3 hal penting dalam persiapan skuad Garuda. Timnas Indonesia sudah tiba di Basra dan menggelar latihan perdana pada Minggu sore waktu setempat. Di sela-sela latihan tersebut, Mark Klok memastikan persiapan Timnas Indonesia tak ada kendala. Skuad Garuda dipastikan siap tempur asalkan memerhatikan 3 aspek penting. Adapun 3 aspek yang dimaksud adalah istirahat yang cukup, latihan ekstra, dan makan makanan sehat. Sampai di sini tadi saya dan pemain lainnya istirahat sejenak, karena sorenya mau ada latihan, kata Klok dilansir laman resmi PSSI. Yang penting adalah cukup istirahat, latihan ekstra, makan sehat semua, imbuh Mark Klok. Bagi Mark Klok tidak ada alasan bagi Timnas Indonesia untuk tidak mengincar kemenangan. Bahkan ia tak gentar meski tim Merah Putih sama sekali tak difavoritkan pada laga ini. Saya berharap hasil yang terbaik untuk mencapai prestasi yang optimal. Target tentu menang, kami akan berjuang. Karena Irak tentu bukan lawan yang mudah, kita lihat saja nanti, tegas Mark Klok. Dibahas lagi, Fakhri Husaini kembali permasalahkan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ex-pelatih Timnas Indonesia U16, Fakhri Husaini mengimbau kepada pencinta sepak bola tanah air untuk tak berlebihan dalam memuji para pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, karena bisa menyakiti perasaan pemain lokal. Fakhri Husaini yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras FC mengungkapkan pemikirannya tentang pro kontra terkait pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur baik di timnas senior dan level usia, Fakhri menyoroti sanjungan kebablasan yang diberikan publik. Pesan saya tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Sebab tanpa disadari pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal, ujar Fakhri Husaini di media center Piala Dunia di Surabaya. Ini sepak bola ada 11 pemain. Ketika pujian berlebihan kepada pemain naturalisasi, seolah-olah keberhasilan tim karena mereka, jelas Fakhri. Ini akan menjadi perdebatan lagi, padahal beberapa waktu lalu Coach Indra Syafri menghimbau pada pecinta Timnas Indonesia bahwa jangan menyebut pemain keturunan, tapi pemain Indonesia dan semua sama membawa lambang Garuda di dada. Malaysia singgung mental pemain Timnas Indonesia yang main di hadapan 65.000 supporter Timnas Irak. Timnas Indonesia bertandang ke Stadion Internasional Basra, Irak pada Kamis 16 November 2023. Ini menjadi laga kandang pertama bagi Timnas Irak yang akan dihadiri puluhan ribu supporternya dalam kurun beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui Irak dilanda perang sejak dekade 2000. Akibatnya singa Mesopotamia terpaksa melakoni laga kandang di negara lain atau digelar tanpa penonton. Ada supporter pun jumlahnya harus dibatasi. Oleh karena itu masyarakat Irak begitu antusias saat mengetahui laga kontra Timnas Indonesia digelar di Stadion Basra.
Menurut media Irak, tiket untuk laga tersebut sudah ludes terjual. Itu artinya skuad Garuda tidak hanya akan menghadapi timnas Irak saja, tetapi juga teror 65.000 supporter tuan rumah. Hal itu juga menjadi sorotan bagi warganet Malaysia. 65.000 fans Irak, full house, auto naik bulu kuduk pemain-pemain Indonesia di sana nanti, tulisnya disertai dengan emoji tertawa. Krisis gelandang, Shin Tae-yong jadikan Sandy Walsh gelandang bertahan demi redam Irak. Shin Tae-yong dihadapkan masalah yang kurang mengenakan dalam komposisi pemain timnas Indonesia jelang melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana dua gelandang andalannya yakni Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner terpaksa tak bisa perkuat skuad Garuda karena cedera. Praktis hanya ada 3-4 pemain berposisi gelandang yang akan mengisi pos Marcelino dan Ivar di starting line-up. Kemungkinan besar STY akan memainkan Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya yang akan menemani Mark Klok di lini tengah timnas. Namun ada opsi lain yang mungkin juga akan diperhitungkan oleh coach STY, yakni adalah mendorong Sandy Walsh menjadi gelandang bertahan seperti saat melawan Brunei. Sedangkan posisi bek kanan akan diisi sang kapten Asnawi Mangkualam. Ini akan menjadi opsi yang bagus dengan skema dua gelandang bertahan bisa membuat Irak kewalahan memasuki pertahanan timnas Indonesia. Ditambah lagi di lini belakang akan diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Media Irak sesumbar timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina lawan yang mudah. Jelang pertandingan timnas Irak versus timnas Indonesia tengah pekan ini, media Irak menyebut bahwa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan grup yang mudah secara teori. Irak tergabung bersama dengan timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Media Win-Win menyebut ketiganya lawan yang mudah bagi timnas Irak. Karena itu mereka pede singa Mesopotamia bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah hasil drawing yang mudah bagi singa Mesopotamia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Win-Win. Melansir dari Win-Win juga, Irak sudah pernah bertemu dengan Vietnam dan juga timnas Indonesia. Melawan Vietnam, Irak sudah pernah 4 kali bertemu. 3 kemenangan berhasil mereka dapatkan, sementara Vietnam hanya mampu sekali menahan imbang. Irak versus Indonesia sendiri juga bukan kali pertama bertemu. Sebelumnya, keduanya sudah 6 kali bertemu tim Garuda. 5 kemenangan berhasil didapatkan, sementara 1 laga berakhir imbang.